Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Muslimin muslimat rahimakumullah. Ramadan sudah datang di hadapan kita. Saat ini kita berada di awal Ramadan tanggal 1. Untuk itu tausiah edisi kali ini saya akan menyampaikan tausiah dengan judul urgensi saum Ramadan. Muslimin muslimat rahimakumullah. Bulan Ramadan adalah bulan yang ke-9, bulan yang dirindukan kedatangannya oleh semua umat manusia, karena di dalamnya bulan Ramadan bulan penuh berkah, amal ibadahnya dilipat gandakan. Maka dari itu, mengapa bulan Ramadan begitu penting? Setidaknya ada 5 alasan mengapa bulan Ramadan begitu penting. Yang pertama adalah diturunkannya Al-Quran. Kita tahu bahwa Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia yang berisi adalah ingin menjelaskan petunjuk tadi dan membedakan antara yang hak dan yang batil. Maka Allah berfirman di surat Al-Baqarah ayat 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Pada bulan Ramadan kami turunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan menjelaskan petunjuk-petunjuk tadi dan menjadi pembeda antara yang hak dan yang batil. Dari itu kita sebagai umat Islam tentunya berusaha sejauh mungkin agar kita menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk. Bagaimana kita dapat petunjuk dari Al-Quran kalau kita tidak mampu membacanya, kita tidak mau berakabiyah dengan Al-Quran, kita tidak mau menyentuh Al-Quran. Maka dari itu banyak orang yang tersesat karena tidak mengikuti petunjuk Al-Quran. Sebenarnya kalau umat Islam itu benar-benar sudah akrab dengan Al-Quran, apakah dengan membacanya, memahaminya, menghayatinya, mengamalkannya, mendakwahkannya, menghafalkannya, maka Al-Quran sudah menjawab persoalan yang dihadapi oleh manusia. Pada dari itu ketika bulan Ramadan datang, marilah kita targetkan agar kita punya semangat yang tinggi, agar kita kuat, kita sehat. Maka kita perlu melanjutkan berapa kita bisa khatam Al-Quran, karena nanti di akhirat Al-Quran akan datang sebagai pembela kita. Muslimin muslimat yang berbahagia. Yang kedua adalah bulan penuh berkah. Kita tahu bahwa bulan Ramadan adalah bulan penuh berkah, di mana di bulan tersebut banyak sekali Allah memberikan hidayah kepada orang dikehendaki. Ketika banyak orang tidak suka ke masjid, maka datangnya bulan Ramadan banyak orang yang suka ke masjid. Ketika banyak orang yang tidak mau baca Al-Quran, maka dengan datangnya bulan Ramadan banyak sekali orang yang kembali baca Al-Quran. Banyak orang yang suka sedekah di bulan Ramadan, ketika di bulan lain tidak mau sedekah. Begitu juga ketika di bulan lain banyak orang yang tidak mau sholat berjamaah di masjid al-waktu. Maka di bulan Ramadan, bulan yang berkah, maka mereka berusaha untuk mendapatkan yaitu sholat berjamaah awal waktu di masjid. Dengan demikian, bulan Ramadan adalah bulan yang benar-benar dirindukan oleh umat, benar-benar ditunggu oleh umat akan keberkahannya. Untuk itu mah kita hidupkan bulan Ramadan dengan berbagai amal yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, mulai dari saum Ramadan, sholat berjamaah, sedekah, tilawah, sholat rawatib, yaumul lail dan sebagainya. Insyaallah manakala kita mengamalkan insyaallah bulan kita benar akan menjadi bulan yang penuh berkah. Yang ketiga adalah lipat gandakan amal ibadahnya. Kita tahu bahwa ketika bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala adalah akan melipat gandakan pahala bagi orang yang melaksanakan. Bisa saja sedekah, orang yang sedekah di bulan Ramadan, maka pahalanya akan dilipat gandakan antara 10 sampai 700 kali. Begitu juga manakala kita
membaca Al-Quran satu huruf, satu kebaikan dibaca di bulan Ramadan, maka di bulan Ramadan akan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Alif Lam Mim itu adalah 3 huruf, kalau dibaca di bulan Ramadan adalah menjadi 30 kebaikan. Maka dari itu, dengan mengikuti menghidupkan bulan Ramadan ini, maka kita jangan sampai lengah. Mari kita berlomba-lomba berdoa astagfirullah khairat untuk bisa beramal soleh di bulan Ramadan, karena hanya di bulan Ramadan saja amal ibadah anak Adam akan dilipat gandakan. Muslimin muslimat rahimakumullah. Adapun yang keempat adalah diturunkannya Lailatul Qadar. Kita tahu bahwa di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala benar-benar telah memuliakan bulan Ramadan, karena dalam satu bulan itu ada satu malam yang lebih baik pahalanya, kebaikannya lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau seandainya pada waktu turunnya Lailatul Qadar itu seorang hamba sedang tilawah, maka seolah-olah selama 1000 bulan dia melakukan tilawah. Kalau sekiranya di malam hari itu seorang hamba telah melakukan qiyamul lail dan tepat turunnya Lailatul Qadar, maka seolah-olah selama 1000 bulan hamba tersebut telah melakukan qiyamul lail. Begitu juga dengan sedekah. Ketika kita sedekah di malam Lailatul Qadar ini, maka selama 1000 bulan kita sedekah terus menerus. Maka dari itu, ketika kita berada di 10 malam hari terakhir, banyak kita ajak diri kita, keluarga kita, saudara kita, tetangga kita, teman-teman kita untuk menghidupkan malam terakhir di bulan Ramadan. Siapa tahu kita nanti termasuk di antara orang-orang yang terpilih untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Untuk itu mari kita siapkan sedini mungkin untuk berlomba-lomba mendapatkan Lailatul Qadar. Muslimin muslimat rahimakumullah. Adapun yang keempat adalah bulan tempat pengampunan dan penuhan doa. Kita tahu bahwa ketika di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala benar-benar akan menunjukkan ampunan kepada hambanya. Ketika kita berada di bulan Ramadan, banyak sekali dosa-dosa yang telah kita laksanakan, baik disengaja maupun tidak sengaja. Tapi ketika dosa kita menumpuk, kita berada di bulan Ramadan, maka ketika kita mohon ampun kepada Allah, dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga manakala kita berdoa di bulan Ramadan, yaitu ketika sahur, saat saum, dan ketika buka puasa, maka doa kita akan dikabulkan. Wa idza sa'alaka ibadi 'anni fa inni qarib. Dan jika kamu bertanya tadiku, sesungguhnya aku ini ada dekat. Dari itu aku akan mengabulkan doa orang yang meminta kepadaku. Dari itu 3 waktu yang musyawarah imah kita tunaikan sebaik-baiknya untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah 5 urgensi atau pentingnya saum Ramadan. Untuk itu mari kita berlomba-lomba untuk meningkatkan amal kebaikan kita di bulan Ramadan, yang akhirnya kita dimudahkan dapat berkumpul bersama keluarga di jannah. Allahumma amin. Sekian aku liqaya hada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.